Oke Scoot, balik lagi di Skuter 96. Pada video kali ini kita mau membahas tentang pentingnya oli samping dengan takaran yang pas. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari Skuter 96. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Oke Scoot, jadi di depan kita ini sudah ada satu botol oli samping dari merek Eni atau Egate, dan juga di sini ada satu gelas takaran oli samping. Nah, di sini buat teman-teman yang menanyakan satu botol oli samping ini berisinya berapa. Nah, di sini kita bisa lihat isinya sekitar 0,7 liter atau sekitar kurang lebih 700 ml. Nah, tapi pada video kali ini kita tidak ingin membahas tentang oli samping. Ini hanya untuk visualisasi saja, dan ini juga untuk visual saja agar kita enak gitu ngobrolnya. Nah, jadi untuk oli samping sendiri itu kita tidak bisa menganggap remeh atau menganggap enteng, karena untuk oli samping sendiri itu kalau untuk motor 2 tak itu bisa dianggap sangat penting. Ini adalah salah satu bagian terpenting untuk pengguna motor 2 tak. Karena jika kedikitan atau jika kebanyakan atau penggunaannya tidak baik, itu akan beresiko pada mesin, dan juga nanti efek besarnya akan beresiko pada keselamatan dan lain-lain. Nah, jadi kalau untuk oli samping ini kenapa kita tidak bisa dianggap remeh? Karena kalau kedikitan itu memiliki efek dan dampaknya sendiri. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita menuangkannya terlalu banyak, itu akan memiliki efek dan dampaknya sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan takaran yang pas? Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Tapi yang kita ingin bahas pertama adalah efek dan dampak dari kedikitan oli samping atau kekurangan oli samping. Nah, kita akan membahas efeknya dulu. Efek yang pertama, jika kita kekurangan atau kedikitan oli samping, efek yang pertama, mesin akan terasa berat. Nah, kenapa mesin terasa berat? Karena sedikitnya atau kekurangan oli samping yang akhirnya membuat mesin bekerja secara ekstra, dan tapi hasil yang dihasilkan itu kurang maksimal. Nah, itu yang dimaksudkan mesin terasa berat di sini. Nah, efek yang selanjutnya itu mesin akan mudah panas. Nah, kenapa mesin mudah panas? Karena mesin yang bekerja secara ekstra tapi pelumas atau oli samping yang ada di dalam mesin itu sedikit. Itu yang akhirnya membuat mesin akan mudah panas. Nah, itu dari efek kurangnya oli samping atau kedikitan oli samping. Nah, sekarang kita pengen bahas dampaknya. Dampak yang pertama itu motor akan mudah ngejim. Nah, ngejim yang dimaksud di sini adalah ketika kita sedang berkendara, terus motor yang kita gunakan atau Vespa yang kita gunakan itu tiba-tiba mati. Nah, itu yang dimaksud ngejim. Nah, kalau ngejim itu biasanya kita berhenti, terus kita pinggirin motor, terus kita tambahin lagi oli samping. Karena kebanyakan kan kalau misalkan ngejim kita pasti udah paham lah ya, bahwa kalau ngejim itu kan pasti kurangnya oli samping. Jadi ketika kita motor berhenti, terus pasti kita akan tambahkan oli samping lagi. Nah, terus kalau ngejim ini kita masih bisa menggunakan atau kita masih atau kita masih bisa hidupkan dengan kickstarter, itu masih bisa. Nah, terus dampak yang kedua, mesin akan beresiko macet atau ngancing. Nah, bedanya macet atau ngancing di sini adalah dibandingkan yang ngejim. Kalau ngejim itu motor berhenti, tapi kita masih bisa masih menghidupkannya kembali ketika kita tambahkan oli samping, itu masih bisa kita hidupkan kembali. Tapi kalau untuk
untuk macet atau ngancing itu biasanya udah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau macet itu biasanya kita sela itu nggak akan bergerak atau keras gitu. Kalau kita sela nih dia keras, itu kalau yang dimaksud macet atau ngancing. Nah itu jadi itu efek dan dampak dari kedikitan oli samping. Nah seperti yang kita tadi udah bilang di awal, bahwa oli samping ini kita tidak bisa dianggap remeh, walaupun ya kelihatannya tuh ya sepele lah, tapi kita nggak bisa nganggap oli samping ini menganggap remeh atau sepele, karena ya kita bermain dengan motor 2 tak, dimana ini adalah salah satu bagian terpenting yang kita harus perhatikan gitu. Nah itu tadi efek dan dampaknya dari kedikitan oli samping. Terus kita akan bahas efek dan dampak dari kebanyakan oli samping. Nah efek yang pertama busi akan mudah basah. Ketika busi akan mudah basah, itu busi akan beresiko mati. Nah terus efek yang kedua itu mesin akan terasa nahan, tarikan terasa nahan. Nah berbeda ya Skut dengan kekurangan oli samping tadi. Kalau kekurangan oli samping itu kan mesin terasa berat. Nah kalau ini tarikan terasa nahan. Kalau mesin terasa berat itu mesin udah bekerja secara ekstra tapi hasilnya kurang maksimal, karena itu tadi kekurangan oli samping. Jadi mesin yang bekerja secara ekstra tapi hasil yang dihasilkan tuh kurang maksimal. Nah kalau misalnya kebanyakan oli samping di sini, mesin terasa nahan itu, jadi mesin sudah bekerja secara ekstra tapi secara maksimal dan ekstra juga, tapi tarikannya itu ketika kita itu tuh kayak ada yang nahan gitu, kayak kita lari nih, kayak kita lari tapi kita ditahan gitu. Nah mungkin teman-teman udah pada paham lah ya, kalau misalkan kebanyakan oli samping itu udah pasti paham lah. Kalau tarikan terasa nahan tuh udah pasti paham lah ya. Nah terus efek yang ketiga, efek yang selanjutnya itu asap yang dihasilkan itu semakin banyak. Nah atau ngebul lah. Karena ketika asap yang dihasilkan semakin banyak, itu akan beresiko pada kesehatan dan keselamatan orang lain gitu. Dimana kalau misalkan asap kebanyakan itu akan mengganggu pernafasan orang lain dan mengganggu pandangan orang lain saat berkendara. Nah dimana itu akan beresiko pada keselamatan dan kesehatan pengendara lainnya. Nah itu dari efek kebanyakan oli samping. Nah kita akan bahas dari dampaknya. Dampak yang pertama yaitu silinder akan mudah dipenuhi kerak atau penuh dengan kerak. Kenapa penuh dengan kerak? Karena adanya sisa-sisa pembakaran yang menempel, yang akhirnya menjadi kerak. Karena kebanyakan oli samping yang kita tuangkan pada mesin, atau yang kita campurkan pada bensin. Nah, jadi karena kebanyakan, akhirnya terjadilah sisa-sisa pembakaran yang akhirnya menempel dan menjadi kerak di silinder atau blok. Nah, dampak yang selanjutnya itu knalpot akan dipenuhi oli. Nah, ketika knalpot udah dipenuhi oli, otomatis itu tadi efeknya jadi mesin nahan dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau dari dampak yang tadi yang kita sudah sebutkan itu, kenapa kita tidak bisa menganggap remeh dari oli samping, karena oli samping ini memiliki peran yang cukup penting. Nah itu selain dari keselamatan, ini juga akan memberikan biaya tambahan ketika kita salah dalam penggunaannya, atau ya kedikitan atau kebanyakan oli samping. Contohnya kayak misalkan
ke dikitan oli samping tadi beresiko pada keselamatannya ketika motor nge-gym atau macet. Itu ketika kita lagi narik, itu biasanya itu akan beresiko pada mesin, tiba-tiba mesin mati sendiri. Kalau misalkan nge-gym sih is okay, masih bisa masih bisa jalan gitu. Tapi kalau misalkan udah macet atau ngancing, itu kan bahaya untuk keselamatan. Nah, kalau misalkan dari kebanyakan oli samping, kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk membersihkan kerak-kerak yang di dalam silinder atau di blok. Terus kita juga harus membersihkan knalpot. Terus kalau misalkan kedikitan oli samping, kita harus bongkar mesin dan lain sebagainya, karena misalkan karena mesin atau sehernya macet dan lain sebagainya. Itu kenapa kita bilang pentingnya oli samping. Jadi kalau oli samping ini jadi bingung gitu kan, sepele, cuma nggak bisa dianggap sepele gitu, karena kalau misalkan kedikitan salah, kebanyakan juga salah. Nah, terus bagaimana kita mendapatkan takaran yang pas gitu untuk mencampur oli samping? Nah, kalau untuk takaran yang pas untuk oli samping itu, menurut beberapa sumber yang kita sudah simpulkan bahwa dalam pencampuran oli samping atau dalam penggunaan oli samping itu dibedakan dari tipe oli samping, terus dibedakan dari tipe mesin. Nah, oh ya, sekedar informasi, kalau misalkan di Vespa itu kan ada dua cara atau dua penggunaan oli samping. Kayak contoh misalkan Vespa tahun tua, itu Vespa tahun tua di mana kita masih menggunakan cara manual untuk penggunaan oli samping ini, di mana kita harus menuangkan atau mencampurkan oli samping ke dalam tangki bensin. Nah, sedangkan untuk Vespa tahun muda seperti Exclusive dan Excel, itu di mana sudah ada tangki untuk khusus oli samping, di mana ada tangki pisah gitu. Jadi kita bisa menuangkannya ke dalam tangki oli samping. Nah, tapi video kali ini itu tidak hanya untuk untuk kita yang menggunakan Vespa tahun tua. Itu bukan hanya untuk teman-teman yang menggunakan Vespa tahun tua, karena kebanyakan juga pengguna Vespa tahun muda juga masih menambahkannya. Kayak contoh Vespa tahun muda kan sudah ada tangki oli samping sendiri kan. Ada beberapa teman-teman yang menggunakan tangki oli samping dan tetap mencampurkannya, tetap menambahkan oli samping ke dalam bensin, atau tetap mencampurkannya gitu, atau menambahkannya. Nah, ada juga yang tidak menggunakan oli samping pisah gitu. Jadi oli samping pisah ini tidak digunakan gitu. Jadi tetap mereka nggak menggunakan sistem otomatis, jadi mereka tetap manual lagi. Nah, itu kenapa kita bilang bahwa ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang menggunakan Vespa tahun tua, yang menggunakan sistem manual. Ya karena itu, mungkin dari apa yang dihasilkan kurang maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan atau yang lain inginkan. Jadi akhirnya penggunaan oli samping otomatis itu tetap ditambahin sedikit atau banyaknya itu ke dalam bensin. Nah terus kita bahas untuk tipe oli samping yang standar itu penggunaannya gimana, dan untuk mesin, dari tipe mesin itu penggunaannya gimana. Kita bahas dari tipe oli samping dulu. Untuk oli samping yang standar itu 1 liter bensin itu membutuhkan sekitar 30 mili oli samping. Itu kalau yang tipe oli samping yang standar. Kalau untuk tipe oli samping yang bagus itu 1 liter bensinnya membutuhkan sekitar 25 mili oli samping. Nah, itu dari tipe oli samping. Sekarang kita bahas dari tipe mesin. Untuk mesin yang standar itu 1 liter bensinnya
itu membutuhkan sekitar 25 mili oli samping. Nah, untuk mesin yang sudah korekan atau oversize atau bore up atau apapun itu yang pada intinya mesin sudah tidak standar lagi, itu 1 liter oli sampingnya itu membutuhkan sekitar 35 mili oli samping. Nah, jadi itu Scout. Jadi selain kita bedakan selain dari tipe oli samping, kita juga ada tipe penggunanya dari tipe mesin. Jadi tinggal kalian sesuaikan penggunaannya. Nah, terus kalau itu kan dalam hitungan mili. Terus bagaimana dalam menggunakan gelas takaran oli samping ini? Oh yes, good. Di sini kita berikan tanda merah. Nah, ini hanya kita tambahkan merah. Tadinya nggak ada polos gitu. Nah, ini untuk mempermudah kalian untuk melihat aja. Nah, untuk mempermudah, jadi di sini kita bisa lihat di sini Scout ada 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter. Nah, di sini kan hitungannya liter bukan mili kan. Jadi bagaimana penggunaannya kita akan bahas dulu. Nah, kalau untuk penggunaan yang normal di sini biasanya 1 liter bensin, misalkan tiap liter bensin kita tinggal sesuaikan di sini dari indikator penggunaan oli samping ini. Misalkan kita isi bensin 3 liter. Ini kalau untuk yang versi normal ya. Untuk bensin yang kita isi 3 liter, kita ya tuangkannya di sini oli samping di angka 3 liter. Di angka sini. Kalau misalkan kita isi bensin 4 liter, ya kita tambahin 4 liter di sini oli samping. Begitu juga seterusnya. Nah, itu dari versi yang normal. Kalau untuk dari versi kita pribadi, kita biasanya isi bensin itu seperti yang kayak video yang sebelumnya, kalian bisa lihat link di atas. Nah, itu misalkan kita isi bensin nih, ini versi kita ya. Misalkan kita isi bensin 3 liter. Nah, kita menambahkan sekitar kurang lebih tuh 1 sampai 2 liter oli samping. Jadi misalkan kita isi bensin di 3 liter, kita biasanya nuangkan oli sampingnya itu di angka 4 atau 5. Nah, itu menurut versi kita. Begitu juga seterusnya. Kayak kemarin itu kita isi bensin hampir 7 liter, kita buletin di 7 liter, terus kita tuangkan oli sampingnya itu di kurang lebih 9 liter. Jadi 5 tambah 4. Nah, jadi gitu Scout. Itu menurut versi kita. Nah, itu juga tadi dari beberapa pembahasan dari efek dan dampak dari kedikitan atau kekurangan oli samping, dan efek dari kebanyakan dan efek dan dampak dari kebanyakan oli samping. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar Scout. Kita bisa diskusi bareng. Jadi buat teman-teman yang nggak paham jadi bisa paham. Kita bisa diskusi, sharing bareng di kolom komentar. Oke Scout, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Scout terus, gas terus.